Halo teman-teman, kembali lagi di acara Discipleship Journey. Kali ini teman-teman kita akan kedatangan satu tamu yang baru untuk temani aku ngobrol-ngobrol tentang pemuritan. Kenalkan, Tara. Ada Mindo. Boru Silaban. Mindo dulu alumni dari mana kampusnya? Dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, dari Untirta ya. Nah teman-teman, Mindo ini salah satu adik yang dari mahasiswa bareng sama Kamaria di dalam proses pemuritan. Kita udah berapa tahun ya, Dek? 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun dari mahasiswa sampai hari ini KTB. Teman-teman kelompok KTB-mu siapa kalau boleh tahu? Kenalin sama teman-teman juga. Sekarang ya, sekarang aku KTB sama aku Rina Valen. Oke. Gitu, itu mereka KTB dari gereja. Oke. Sebenarnya aku kenal mereka malahan dari remaja sih. Oke, tapi mereka juga di kampusnya ikut kelompok kecil. Iya. Dan setelah kembali ke kota Serpong, Iya. di gereja, ketemu lagi jadi gabung lagi. Iya, Dan merasa butuh kali untuk ya. persekutuan, ya. gitu. Dalam pengalaman kelompok kecilmu itu berganti SKK ya? Iya, aku berganti SKK 2 kali malah. 2 kali ya? Gitu. Oke. 2 orang mundur, terus aku jalan sendiri. Terus abis itu PKK ku namanya Kak Desi Simanjuntak menawarkan lagi, Dek mau punya SKK lagi nggak? Ya aku open aja sih gitu ya. Terus abis itu punya 2 SKK, terus totonya 2 SKK ini mundur lagi, ada apa dengan aku ya? Iya. Aku sendiri. Terus gue ditinggal-tinggal lagi gitu. Tapi akhirnya tetap ya masih fight ya untuk belajar sama Desi ya. Iya. Gimana pengalamanmu dalam mengenal sosok Desi sebagai PKK-mu? Mungkin sebenarnya aku terlalu pasif kali ya, Kak. Maksudnya aku merasa karena aku AKK, jadi aku yang harus dikenal, aku yang harus dianju, aku harus yang diikut, ya gitu semua gitu. Jadi dalam awal-awal mungkin bisa sampai setahun gitu, aku tuh merasa kayaknya ya udah gitu. Dia yang harus tahu aku, dia yang harus tahu aku. Pokoknya semuanya dia deh yang harus memulai gitu. Dan setelah tahu kelompok kecil, malah baru disitulah aku memulai untuk mengenal Kak Desi siapa. Oke. Dan bertanya siapa dia. Oke. Jadi kau melihat juga Desi itu orang yang struggle untuk mengejar mengenalmu, hadir, mendampingimu, kepo-kepoin gitu. Masuk ke kamarku, nyari-nyari ini buku renungan yang kubaca apa gitu. Oh ini si Mindo ini baca bukunya ini gitu-gitu. Oke, jadi Desi juga yang mendampingimu untuk pertama-tama ngajarin bagaimana memulai saat teduh gitu juga kan? Kau mengalaminya? Tapi dia tuh bukan orang yang memaksakan dia saat teduh gitu enggak gitu. Tapi dia cuman melihat aku ya dulu aku dapat belajar inilah apa namanya setelah retret kan, ada retret mahasiswa baru memulai hidup untuk mengenal firman lewat saat teduh. Aku belilah buku itu. Nah, dia yang akhirnya belajar melihat aku gitu. Datang ke kosan, lihat si Mindo baca buku renungannya ini. Bisa tuh bulan depan aku dibeliin gitu. Jadi nggak maksa, nggak nuntut-nuntut begitu, enggak. Kau merasa ngelihat kehadiran Desi itu tuh mendampinginya itu dia hadir buatmu ada ya? Iya, dan sangat smooth gitu. Jadi nggak yang tutut gitu. Ngejar-ngejar, risih kau karena dikejar-kejar. Siapa sih ini kakak-kakak gitu. Apa yang berkesan dari Desi di dalam pengenalanmu dia hadir sebagai seorang pembimbing rohani, Dek? Aku bilang kan aku pasif dan aku cuek dan aku nggak tahu dia gitu. Maksudnya lebih nggak mau tahu gitu. Dan waktu dia bilang sebenarnya aku lupa ya dalam event apa yang akhirnya ya dia menangisi aku gitu. Nah itulah yang buat aku ini dia serius nih sama aku gitu. Memberikan hatinya gitu. Aku pikir ya cuman
kalau ngajak persekutuan ya ngajak aja, santai gitu-gitu aja. Tapi ternyata waktu sampai mendoakan dan menangisi itu kayaknya aku Dia tahu peduli. itu serius. Peduli samamu Iya. gitu. Kau sendiri melihat ada hal-hal apa yang buatmu Desi itu menjadi teladan? Sabar ya kali ya, kesabaran gitu. Mungkin ada yang sebagai kakak tuh kabur. Iya. Kalau aku iya ngikut aja tapi aku tertutup. Dan kesabaran dia untuk akhirnya mau menunggu aku bisa terbuka itu yang membuat aku ini nih gitu. Aku cocok ya gitu. Kalau Desi lihat hari ini kau sharing sama aku, kau mau bilang apa sama Desi? Apa ya? Ucapan syukur apa yang mengingat Desi itu tuh muncul gitu? Apa ya? Aku nggak tahu sih bilangnya gimana. Kayaknya Terharu ya? Aduh Desi, ini Mindo adik mahasiswa baru yang ditemui waktu penyambutan mahasiswa baru ya? iya, semenjak hari pertamaku penjaringan. Di Untirta kan ada penjaringan mahasiswa Iya, baru ya, iya. tahun 2010 ya. Berarti udah 10 tahun yang lalu. Iya. Tapi sama Desi sendiri berapa lama perjalanan proses belajar kelompok kecil? Berapa tahun ya? 3 tahun 3 ya berarti. tahun ya. Baru kemudian ketemu sama aku. Apa yang kau mau syukuri pengenalanmu pada Desi? Aku tahu aku didoain gitu. Aku tahu didoain dan buatku sebelumnya mungkin aku nggak tahu ya, tapi maksudnya bukannya akhirnya dia bilang aku mendoakanmu lalala gitu Iya. nggak sih gitu, tapi dalam perjalanannya lemahnya aku bla 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 bla, dia akhirnya aku sendiri tahu kalau aku didoakan dan ya aku saat ini dalam segala keterbatasanku ya gitu, aku tahu ini doa dia juga gitu. Itu sih. Yeah. Dan apa ya, salah satu yang membuat aku mau terus berjalan dalam kelompok kecil, maksudnya tahu itu penting, itu juga karena aku lihat dia bagaimana dia juga berjuang melihat aku tuh penting untuk berjalan bersama Kristus gitu ya, mengikuti Kristus dengan bersama dia gitu, sama-sama gitu. Itu sih, dan dia nggak so pintar gitu sih kan, maksudnya nggak yang ngajarin harus jawaban yang nggak benar tuh kelihatan jadi seorang rohani gitu nggak kan? gitu, tapi dari sharingnya aja gitu. Iya. Dan ya mungkin aku bisa jawabnya ngalur ngidul gitu ya, tapi dia oke gitu. Dan dia cuma bisa menyampaikan kalau aku begini gitu. Ya udah itu sih. Aku juga jadi inget waktu aku kelompok kecil sama PKK aku, kan biasanya kami kelompok kecilnya di rumah si Kak Juni, PKK aku. Kak Juni itu kadang masih harus siap-siap dulu, tapi aku suka datang lebih awal. Jadi waktu aku datang, aku permisi untuk masuk ke rumah, terus orang tuanya Kak Juni itu izinkan aku untuk ya masuk aja ke kamarnya. Dan tahu nggak Dek, Kak Juni itu lagi doa. Dan kau tahu dalam kesempatannya itu bukan kali pertama aja. Dan bukan cuman itu, momen-momen aku melihat dia berdoa sebelum kami mau kelompok kecil. Jadi aku lihat salah satu teladan yang membuat aku yakin bahwa kakak ini adalah orang yang juga sama, serius untuk menemani perjalanan hidupku adalah ketika dia juga berdoa. Dan waktu belajar, kami kelompok kecil bahas bahan, itu tuh waktu aku pulang, aku tuh menemukan satu buah kekuatan untuk aku mau berubah, aku mau aplikasikan firman yang baru dibahas tadi, karena aku tahu sih, itu kuasa doa dia. Kalau kau tahu ya Dek, aku ini mungkin orang yang punya pemberontakannya tinggi, gitu.
Tapi pada PKK aku tuh belajar untuk bisa terbuka, diajar gitu. Dan kakakku itu dalam pemberitaan pengajarannya sangat kuat gitu untuk dorong aku, ayo kau berubah, ikuti firman. Dan itu karena doa dia sih kalau aku bisa sampai hari ini belajar untuk mengasihi Kristus dalam jatuh bangunku gitu. Dan setiap PKK harusnya punya kekuatan doa ya. Karena memang perubahan hidup seseorang tuh enggak dengan karena kesempurnaan seorang PKK, tapi karena apa? Ya memang dia sendiri menyerahkan orang-orang yang dilayaninya kepada Tuhan. Nah, itu juga yang aku jadi mengingat bagaimana momen-momen 15 tahun yang lalu. Kakakku Lama juga ya? berlutut, udah lama. Sampai hari ini masih belajar sama Kak Juni. Dan kakak itu selalu hadir di dalam bertanya apa yang bisa didoakan deh gitu. Nah itu sih satu teladan ya dari seorang PKK memang baik untuk mereka tuh punya disiplin berdoa buat orang-orang yang dilayani gitu. Kau pernah nggak sih melihat orang-orang yang memang sedang menjadi pemimpin-pemimpin rohani di dalam kelompok kecil, mereka juga orang-orang yang bisa gagal, rapuh, dan mereka juga dalam kedewasaannya bisa juga menjadi jatuh dalam dosa, gitu. Aku sadar sih, maksudnya bahkan mau dibilang sampai pendeta pun juga nggak lepas dari kelemahan daging gitu ya Kak ya. Jadi sangat wajar menurutku untuk berjuang dan ya itulah Kak, makanya aku bilang Kadesi itu ya yang ini dia apa adanya gitu. Bahkan kalau misalnya aku diskusi dan bertanya dia nggak tahu, dia bilang aja nggak tahu gitu. Jadi apa adanya itu yang membuat aku jadi PKK pun bukan menjadi sesuatu hal yang ditakuti harus jadi sempurna gitu. Jadi PKK itu bukan akhirnya setengah dewa gitu menurutku. Tapi ya panggilan itu kali ya gitu. Dan melihat bahwa satu jiwa berharga, jadinya dalam keterbatasan PKK yang tidak sempurna itu pun bisa Tuhan tolong gitu, bahkan menolong orang lain. Itu sih. Ya, menjadi PKK itu kan juga memang bukan soal sudah siap, gitu. Kita mah nggak akan pernah siap dong. Kalau untuk jadi orang yang diteladankan, kita sangat sadar kita bukan orang yang sempurna. Tapi panggilan menjadi PKK itu memang dimulai dari kau mau apa enggak gitu. Selain daripada meneladani PKK-mu kehidupan doanya, gimana ya kita sendiri sebagai PKK kemudian bisa jadi teladan menghidupi firman. Kan apa yang kita ajarkan harusnya itu juga yang kita hidupi, dan apa yang kita hidupi itu kan juga yang kita ajarkan gitu. Tantangannya bagaimana sih Dek menjadi PKK yang dilihat untuk bisa melakukan firman? Mungkin aku yang pertama adalah terbuka kalau aku tuh lemah gitu. Yang aku sampaikan ke adikku tuh ya aku banyak kekurangan gitu. Kalau ada yang bisa kau lihat aku itu sedang melakukan apa yang kita sedang pelajari, kau tiru ya gitu. Tapi kalau misalnya aku gagal, itulah aku yang punya kelemahan juga. Aku sharing misalnya di dalam pekerjaan, aku sharing, mereka tahu aku juga sedang bergumul, ini itu gitu. Semua berubah waktu aku jadi AKK, aku yang harus dikenali, dan sebagai PKK aku harus terbuka untuk dikenal gitu. Jadi dari sharing hidup itu jadinya mereka juga belajar apa yang terjadi di dalam hidupku gitu.
aku fair aja gitu menceritakan apa yang Kelemahanmu terjadi. Iya, juga, gitu. Aku gitu, begini, aku kegagalanmu. begini, aku misalnya A, B, C, mereka tahu sih gitu. Oke, berarti juga kau lagi mau bilang bahwa tidak mudah untuk menjadi teladan, Iya. menghidupi firman, tapi bukan artinya kau pun enggak berjuang untuk menghidupinya, Iya. gitu. Dan itu yang mau dilihat adik-adik supaya mereka meneladani bagaimana pengajaran yang kau ajarkan, kau hidupi Aku juga berjuang untuk mengerjakannya. Iya, iya. Memang ini juga ya, Dek. Paulus juga ingatkan kepada Timotius, hati-hati, jangan sampai ketika kamu mengajarkan, kemudian ajaran itu tidak dihidupi, maka pengajaran kita menjadi ditolak, pengajaran kita nggak menjadi tajam. Itulah juga yang hal perlu ada bagi seorang PKK. Mereka pun harus bisa diteladani, berproses untuk menaati firman, dan adik-adiknya akan belajar bagaimana kakak mereka, abang-abang mereka juga mengusahakan taat gitu. Buatku juga Kak, kalau untuk hal belajar ya Kak, bahkan di dalam keberhasilan mereka bisa belajar gitu. Iya. Aku bisa taat, mereka belajar. Tapi Iya. waktu aku gagal taat, Mereka juga sebenarnya belajar, mereka ya? bisa belajar juga. Kalau Benar. aku gini, adik-adikku juga bergumul untuk menjadi PKK gitu. Dan ketakutan mereka adalah soal keteladanan gitu. Jadi kau juga bisa lihat, aku juga gagal gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan panggil untuk akhirnya Memuridkan kembali, ya cuman bisa taat, itu aja gitu. Iya, bagi seorang PKK itu penting memang memiliki kehidupan doa yang kuat, pengajaran yang bertanggung jawab, bagaimana juga kedewasaan imannya, karakternya, dan keterbukaan untuk dilihat taat dan juga gagal waktu melakukan firman. Ada tambahan lain nggak sih, Dek, yang kau lihat dari teladan hidup seorang PKK itu penting ada? Terakhir kali ya Kak, itu menurutku proses begitu. Jadi untuk siapa tahu ya Kak, siapa tahu ada juga yang lagi nonton yang sedang bergumul mau menjadi PKK gitu. Iya. Bukan artinya semua yang tadi Kakak sebutin harus sudah dipunya dipunya dari gitu. awal gitu. Bahkan di dalam prosesnya itu waktu lu terima panggilan Tuhan untuk menjadi PKK, disitulah Tuhan juga proses untuk akhirnya kau dapat mencakup itulah gitu. Sampai akhirnya ya mau nggak mau ya memang kau harus bisa jadi teladan gitu. Dan itu jangan berpikir karena gua PKK gua harus jadi teladan gitu. Enggak gitu. Tapi karena mau mengikut Kristus lah gitu. Makanya orang lain juga perlu lihat bagaimana kehidupan kita gitu. Itu sih Kak. Mungkin kalau dari kelemahanku yang aku orangnya tertutup, mau nggak mau aku harus belajar untuk belajar terbuka. Bukan akhirnya terbuka aku begini-begini, enggak gitu. Tapi ada bagian-bagian yang aku harus terbuka supaya adik-adikku lihat apa yang kukerjakan, sehingga yang kukerjakan itu dia tahu gitu. Prosesmu berjalan sama Tuhan seperti apa? Betul. Baik dalam keberhasilanmu taat maupun dalam kegagalanku, dan prosesku itu mereka juga bisa lihat aku gitu. Jadi bukan kucuk-kucuk gue jadi gitu loh. Menjadi PKK yang dapat diteladani sebagai satu hal yang penting dalam profil yang dimiliki oleh seorang kakak rohani, itu tuh bukan hal yang untuk jadi pembuktian buat orang, dinilai buat orang kita harus tampil sempurna. Tapi sebenarnya menjadi teladan itu tanggung jawab kita menghidupi firman, komitmen kita untuk juga taat, belajar, berproses, bertumbuh, menyerupai Kristus. Apa yang mau kau sampaikan buat para PKK-PKK adik-adik generasi kita nih, Dek, untuk menutup sharing kita saat ini? Apa ya buat PKK yang lagi takut, Dek, merasa gentar kalau mau jadi PKK harus teladan gitu. Jangan takut, karena
kau sedang mengikuti Kristus kok, gitu. Jadi apa yang harus ditakuti karena yang sedang dilakukan adalah mengikuti guru yang sama, gitu. Entah itu kegagalan atau ada punya kelemahan, itu juga di dalam proses gitu. Ya, teman-teman, kita bicara tentang bagaimana menjadi PKK yang dapat diteladani bukan karena kita sudah sempurna untuk bisa jadi teladan, tapi kita berdua juga orang yang sama-sama belajar untuk hidup taat dan dalam gagal bisa bangkit lagi, dan bagaimana menjadi teladan itu juga di dalam anugerah Tuhan yang memampukan untuk bisa belajar taat hari demi hari menyerupai Kristus. Selamat memuridkan teman-teman di luar sana, para PKK-PKK, berjuang untuk menjadi teladan, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi meniru keserupaan dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi di sharing berikutnya.